Shalom, salam damai sejahtera untuk para siswa yang sudah mempercayakan, Bapak Ibu mempercayakan putra-putri untuk masuk dalam sekolah TK SD Shalom. Kami dari Ketua Yayasan, Kepala Sekolah, dan guru-guru, semua tendik, operator mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Adapun di dalam masa MPLS ini ada beberapa hal dari sekolah yang akan menjelaskan untuk anak-anak didik yang terkasih. Kita bersyukur walaupun dalam masa pandemi ini anak-anak tetap bisa sekolah. Jadi jangan dikatakan pandemi ini anak saya tidak sekolah, tidak apa-apa. Jangan Bapak Ibu, karena 1 tahun aja itu sangat berarti bagi perkembangan dari sisi psikologis anak-anak, dari sisi akademik anak-anak itu sangat berpengaruh. Ya, jadi ada waktunya kita memang sang anak itu udah masuk sekolah. Yuk mari kita usahakan orang tua untuk anak-anak masuk sekolah. Pandemi tidak membatasi anak-anak untuk belajar. Pandemi tidak bisa membatasi anak-anak untuk mencapai cita-cita. Pandemi tidak bisa membatasi anak-anak untuk mencapai impian mereka. Ya, nah dari TK SD Shalom ada beberapa hal yang kami mau sampaikan. Yang pertama kita akan lihat dulu ada visi dari TK SD Shalom. Visi TK SD Shalom adalah bagaimana kita membentuk anak-anak didik yang beriman, berbudi luhur, tangguh, serta kreatif. Karena segala sesuatu didasarkan dengan iman kita, iman kepada Tuhan. Ya, menjadi anak-anak yang punya iman kuat di dalam Tuhan. Karena tantangan kita adalah bagaimana melahirkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Banyak sekali generasi-generasi yang semakin berkembang, generasi-generasi anak-anak kita ini masuk di dalam suatu generasi yang rawan dengan iman. Oleh karena itu yang pertama visi dari Shalom adalah membentuk anak didik yang beriman. Yang kedua berbudi luhur. Ya, karena anak-anak juga harus dilatih untuk mempunyai etika, berbudi luhur, ada kebaikan, ada kasih di dalam diri anak-anak. Lalu menjadi anak-anak yang tangguh, yang tidak lemah dalam menghadapi tantangan yang akan mereka hadapi ke depannya seperti apa. Karena setiap tantangan berbeda masa, berbeda tantangan. Ketika saya waktu kanak-kanak, ketika saya masih TK atau SD, tantangan yang dihadapi tidak separah dengan sekarang. Dulu ketika saya TK, SD, yang saya tahu belajar dan tidak ada pernah mendengar berita-berita bagaimana anak-anak stres, bagaimana anak-anak mengalami depresi, tidak ada. Tetapi saat ini di generasi-generasi sekarang banyak sekali yang rentan stres, rentan depresi. Ini yang sangat-sangat yang menantang dan menjadi PR buat di bidang pendidikan. Nah, lalu kreatif, dibutuhkan anak-anak yang kreatif karena generasi-generasi ini adalah generasi-generasi yang kreatif. Oleh karena itu kalau berbicara tentang kreatif, anak-anak sekarang tidak perlu diajarin susah-susah untuk mengolah HP maupun laptop. Mereka dengan sendirinya bisa. Itulah kreatif. Ya, jadi semakin berkembang masa, semakin berkembang zaman, anak-anak semakin kreatif. Nah, itulah bagian dari visi TK Shalom, mengembangkan, membentuk anak didik yang beriman, berbudi luhur, tangguh, serta kreatif. Ya, lalu kita akan lihat misi. Ya, ada visi, ada misi. Misi TK SD Shalom adalah yang pertama menanamkan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Seperti saya katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Kunci sukses seseorang adalah ketika hatinya mempunyai Tuhan. Ya, jadi benar-benar menanamkan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Bahaya kalau anak-anak sudah tidak takut akan Tuhan, sangat bahaya. Kalau anak-anak benar-benar tidak ditanam nilai-nilai keyakinan iman, itu sangat-sangat berbahaya. Karena mereka akan bertumbuh jadi anak-anak yang ateis, yang tidak percaya ketuhanan Tuhan. Ini yang sangat berbahaya. Apapun agama, yang terpenting adalah kita menanamkan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi di samping kita mempunyai iman yang tangguh kuat, keyakinan iman, kita juga diberikan Tuhan namanya akal budi. Di mana dengan akal budi itu manusia bisa memanage dunia ini, manusia bisa memanage alam, manusia bisa memanage hal-hal yang Tuhan percayakan. Oleh karena itu kita belajar dalam misi TK SD Shalom itu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu memanfaatkan media dan alat peraga pendidikan dalam kegiatan belajar mengajar. Mungkin Shalom tidak sebesar sekolah-sekolah yang lain, tetapi Shalom belajar bagaimana ada memanfaatkan media-media yang dipakai untuk mengembangkan anak-anak. Entah alat peraga sekarang
udah luas ya, sudah media-media yang dipakai itu sudah banyak sekali, dan Shalom akan belajar hal itu. Lalu meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia di sekolah. Guru-guru dikembangkan dengan mengikuti BIMTEK, dengan mengikuti webinar, Zoominar, atau apapun untuk mengembangkan kapasitas dan potensi guru-guru dalam mengajar. Lalu menjalin kerjasama yang harmonis antara komite sekolah dengan orang tua. Di sini ada komite, ya. Jadi ada hubungan yang harmonis antara komite sekolah dengan orang tua. Itu harus adanya komunikasi, karena masalah terjadi, konflik terjadi ketika komunikasi tidak baik disampaikan. Ketika komunikasi miskom itu akan terjadi konflik. Tetapi dengan komunikasi yang baik, saya percaya itu akan terjalin kerjasama yang baik sekali, ya. Lalu tujuan dari TK SD Shalom, tadi kita visi, misi, dan tujuan. Tujuannya itu yang pertama, membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berguna, ya. Bagi siapa? Bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat dan negara. Jadi benar-benar anak kita ini mempunyai potensi, Bapak Ibu. Jadi jangan banyak menuntut anak saya harus juara kelas, itu bukan zamannya lagi, Bapak Ibu. Anak saya harus jadi ranking 1, bagi saya itu bukan zamannya lagi. Setiap anak dianugerahkan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Saya lihat beberapa anak yang mungkin secara akademik biasa-biasa aja, tetapi ada suatu potensi yang terpendam di dalam diri dia yang itu luar biasa. Yang saya sebagai guru pun saya melihat, oh ini anak ada suatu potensi, talenta yang Tuhan berikan yang mungkin yang lainnya tidak punyai. Nah, itulah namanya membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Anak ini pasti akan sukses dengan potensi yang Tuhan berikan bagi dia, dan dia bisa mengembangkan gitu ya. Jadi tidak ada anak yang bodoh, Bapak Ibu. Tidak ada anak yang gagal, tidak. Semua terjadi karena pola asuh, karena apa yang kita berikan kepada anak kita, apa yang kita wariskan untuk anak kita. Bukan uang, bukan kekayaan, bukan perusahaan, bukan toko, tapi nilai-nilai yang luhur, nilai-nilai kebaikan Tuhan kita berikan kepada anak-anak kita, bahwa mereka ini sosok-sosok yang diciptakan Tuhan yang berharga, sehingga anak ini menyadari dia diciptakan Tuhan berharga, sehingga anak ini menyadari dia punya potensi yang anugerah Tuhan yang patut dia syukuri dan dia kembangkan, ya. Jadi membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berguna bagi apa? Bagi diri dia, sang anak sendiri, lalu bagi keluarga, membanggakan papa mama, membanggakan Tuhan, lalu membanggakan masyarakat dan negara. Lalu tujuan yang kedua, yaitu mampu mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Mampu mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Di Shalom memang berbasic Kristiani, ya, tetapi ada beberapa yang non Kristen. Tapi di sini kita belajar apapun dia kepercayaan yang dimiliki sang anak, kita ajarkan supaya dia bisa mengamalkan setiap ajaran-ajaran kebaikan, nilai-nilai kebaikan dari setiap kepercayaan yang dia percayai, gitu loh. Lalu tujuan yang ketiga, mampu meraih prestasi akademik maupun non-akademik. Akademik di sini bukan berarti dia juara 1, ya. Mampu meraih prestasi akademik bukan hanya dia juara 1, tetapi ketika dia ada proses tanggung jawab yang anak ini kerjakan, itu udah dinilai sama pendidik, sama guru, ya. Jadi prestasi akademik ini ketika sang anak mampu menghadapi proses pembelajaran dengan baik, ya. Kalau non akademik dari kreativitas anak, ada anak yang pintar coloring, ada anak yang pintar menggambar, ada anak yang pandai sekali untuk membuat cerita, ada anak yang pandai sekali untuk bicara. Itu suatu kelebihan yang Tuhan berikan, ya. Jadi benar-benar mampu meraih prestasi akademik, dalam arti meraih prestasi proses demi proses dalam pembelajaran yang dia lakukan. Lalu yang keempat, menguasai dasar iptek sebagai bekal melanjutkan ke sekolah yang akan datang. Jadi benar-benar dia ini bisa menguasai dasar iptek, ya. Jadi ketika dia bisa menguasai dasar iptek, ya, belajar untuk sekarang mungkin belum laptop, masih HP, tapi dia belajar bagaimana itu Zoom, bagaimana itu Google Meet dan sebagainya, ya. Menguasai dasar iptek sebagai bekal melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Jadi dia nggak kaget, ya. Memang Tuhan baik sekali. Tuhan punya rencana yang terbaik. Di pandemi ini ada positif dan negatifnya. Positifnya kita yang buta dengan iptek terbuka dengan iptek. Positifnya Tuhan
mengizinkan pandemi terjadi, dan Tuhan sudah mempersiapkan sarana prasarana yang bisa dipakai untuk kita tetap berkomunikasi, sarana prasarana yang Tuhan izinkan ada untuk kita bisa belajar. Coba kalau pandemi ini terjadi di tahun 1974 atau waktu saya lahir ya, atau tahun 75 atau tahun 80, wow, bagaimana? Belajar pakai apa? Tidak secanggih sekarang, ada laptop, ada Google, dikit-dikit tanya Mbak Google gitu kan, ada Zoom, ada Google Meet, ada internet. Ini terjadi di tahun-tahun yang udah era globalisasi, di tahun-tahun yang impact-nya sudah berkembang gitu loh. Itulah saya katakan, Tuhan kok pandemi ini terjadi, kok sudah mempersiapkan sarana prasarana dan tidak ada membatasi kita untuk berkembang gitu loh. Tidak ada yang bisa membatasi kita untuk tidak berkembang, tidak ada. Tapi kita bisa berkembang terus, kita bisa belajar terus ya. Tujuan kelima, TK SD Shalom tujuannya adalah menjadi sekolah yang diminati dan disenangi masyarakat. Pertama diminati. Jadi walaupun Shalom ini sekolah yang saya katakan sedang bertumbuh ya, tetapi Shalom belajar bagaimana diminati dengan keterbukaan, dengan sikap kekeluargaan yang dimiliki oleh sekolah Shalom, itu menjadi sekolah yang diminati dan disenangi masyarakat. Itulah ada 5 tujuan dari TK SD Shalom, visi, misi, dan tujuan. Nah, sekarang kita masih pembelajaran dilakukan home learning ya, pembelajaran di rumah. Tetapi jangan sampai kita berpikir ya udahlah anak saya TK itu nggak perlu sekolah lah, nanti aja. Jangan Bapak Ibu, secara psikologis ketika anak yang tidak mengalami step tangan kanak-kanak itu akan dilihat perbedaannya ketika dia masuk SD ataupun SMP. Ada yang hilang gitu loh, dari masa dia itu ada yang hilang ketika dia nggak melalui sekolah taman kanak-kanak. Zaman dulu mah SD langsung ya 7 tahun, SD kelas 1. Tapi kasihan, nanti ada yang hilang. Misalnya dari segi penulisan, ya, dari segi sikap dia, karena ada yang hilang. Masa TK-nya nggak ada, dia langsung dicomot ke SD kelas 1. Nah, jangan seperti itu ya. Walaupun home learning, anak-anak harus sekolah. Karena home learning bukan berarti tidak belajar, tetapi belajar di rumah, belajar tetap bersama guru, belajar tetap bersama didampingi orang tua. Pengertian electronic learning atau home learning adalah pembelajaran individu atau mandiri atau kelompok menggunakan TIK, teknologi ilmu komputer dan jejaring seperti internet. Itu pembelajaran individu atau dikatakan pembelajaran mandiri. Jadi anak diajarin pembelajaran secara mandiri ya. Yang kedua, memberikan fleksibilitas untuk siswa belajar kapan saja, di mana saja dan dengan siapa saja. Sebenarnya home learning ini melatih anak-anak untuk belajar ya dengan mandirian dia, untuk SD khususnya ya. Lalu dapat dikombinasi dengan tatap muka ya. E-learning ini bisa dikombinasi dengan tatap muka. Biasanya karena ini COVID sedang meninggi, kita tidak ada tatap muka dengan orang tua. Belum ada tatap muka dengan orang tua. Ketika kita berdoa, COVID-nya sudah mereda, COVID-nya sudah turun, ada waktu kita bertatap muka dengan orang tua, maupun dengan secara video call, dengan WhatsApp dan sebagainya. Tetapi jadi home learning ini memiliki nilai inovatif karena memberikan nuansa baru untuk anak-anak. Proses belajar mengajar yang berbeda dengan pembelajaran tatap muka biasanya. Jadi ada hal-hal yang baru ya, dimana anak-anak ketika mau belajar lihat video call dari gurunya, ayo misalnya si A sedang apa gitu, gurunya akan video call bertanya. Nah, lalu kita lihat tujuan pendidikan jarak jauh ini ada fungsi dan tujuannya. Fungsinya adalah memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler. Ini fungsinya pendidikan jarak jauh itu seperti itu ya. Jadi dimanapun dia bisa belajar gitu ya. Lalu tujuannya meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan. Jadi orang tua murid diminta membantu program sekolah. Salah satunya programnya itu mewujudkan pendidikan yang ramah bagi anak. Kita menunjukkan pendidikan yang ramah bagi anak. Dan kami mohon supaya orang tua yang memiliki anak usia sekolah itu harus menjamin dan memastikan anak-anaknya memperoleh hak
pendidikan. Jika usia anak Bapak Ibu sudah memang usia sekolah, ayo Bu, sekolah ya. Jadi ini anak dari kecil, semua itu tergantung pola asuh dari keluarga. Jadi orang tua itu harus menjamin dan memastikan anak-anak itu memperoleh hak pendidikan. Hak pendidikan itu hak bagi anak-anak kita. Karena di dalam pendidikan itu dikembangkan bukan hanya IQ. Ada IQ, ada EQ, ada SQ, ada EQ, bukan IQ lagi. IQ, EQ, SQ, EQ. Apa itu Bu Yufi? Kita lihat kalau IQ itu kecerdasan intelektual. Jadi kemampuan anak untuk secara menganalisis, logikanya dipakai, rasionya dipakai. Jadi IQ itu merupakan kecerdasan otak untuk menerima, menyimpan, mengolah informasi menjadi fakta. Itu anak-anak kita dan kita juga memiliki itu. Tapi di samping IQ, ya, di samping IQ itu kecerdasan yang berdasarkan analisis logika dan rasio, kita juga ada yang namanya kecerdasan spiritual. Makanya di Shalom ini ada setiap hari Minggu kami kirimkan video ibadah sekolah minggu, ada pelajaran agama. Jadi itu untuk apa? Untuk kecerdasan spiritual. Jadi sang anak bukan IQ-nya aja hebat, akademiknya hebat, tapi SQ-nya kurang, sangat disayangkan. Karena kecerdasan spiritual itu adalah kemampuan seseorang untuk mengerti dan memberikan makna pada apa yang dihadapi dalam kehidupan. Jadi anak itu menjadi anak yang tahu Tuhannya, anak yang mengenal Tuhannya, itu namanya kecerdasan SQ, kecerdasan spiritual. Lalu ada lagi kecerdasan emosi, yaitu kemampuan sang anak mengenali perasaan sendiri, perasaan orang lain, ya. Lalu bisa memotivasi, aduh aku nggak bisa pelajaran ini. Lalu dia kembali bangkit, aduh kata bu guru, aku harus semangat belajar. Kata ibu guru, aku pasti bisa. Ya itulah kecerdasan emosi. Ya, jadi mengolah emosi dengan baik. Anaknya tidak berkarakter emosional, dia bisa menguasai diri. Itu namanya kecerdasan emosi. Ini diperlukan bagi pertumbuhan anak-anak saat ini. Selain kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosi, dan juga ada baru lagi ya Bu, saya jelaskan ya. Kecerdasan EQ, AQ ya tulisannya. EQ itu adalah kecerdasan apa sih Bu Yufi? Kecerdasan EQ itu singkatan dari adversity quotient. Quotient itu artinya kecerdasan menghadapi kesulitan atau hambatan dan kemampuan bertahan dalam berbagai kesulitan dan tantangan yang dialami oleh si anak. Itu perlu sekali kecerdasan ini. Dia IQ-nya bagus, SQ-nya bagus, kecerdasan emosinya bagus, kecerdasan spiritualnya bagus, tapi nggak siap ngadapin tantangan. Kalau kita sering bilang mentalnya mental tahu, bukan tempe lagi. Kalau tempe masih keras Bapak Ibu, ini mental tahu gitu ya. Jadi itu anak, aduh susah lah, udahlah nggak mau kerjain, udah. Terus ada tantangan, hambatan, gurunya kasih tugas ya secara online gitu ya, kasih tuh, oh banyak amat sih tugasnya, aduh udah. Terus kita sebagai orang tua, iya ya tugasnya banyak ya, udah mama yang kerjain. Nah ini anak-anak yang model seperti ini nggak akan dia mampu menghadapi kesulitan. Dia akan menjadi orang yang susah menghadapi tantangan. Dia akan cepat down, dia akan cepat terpuruk, dan akibatnya ini sangat berbahaya Bu. Makanya ada anak-anak, maaf ya, yang cepat depresi, cepat stres karena dia menghadapi seperti ini, nggak kuat. Orang tua menjadi superhero, menjadi tempat naungan dia. Kalau dia nggak bisa, papa mamanya kerjain, papa mama mendampingi, membina, mengajar, bukan ngerjain tugas. Kamu nggak bisa ya nak, tulisan kamu mama yang tulisin, mamanya Bu, bagus, anak didampingi, diajarin bagus, tapi hati-hati Bu, kalau terus menerus dia udah kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 3, ibu terusin seperti itu sampai dia SMA, SMP, ibu yang ngerjain, nggak mungkin toh. Jadi ini anak nggak kuat menghadapi tantangan, sulit menghadapi hambatan, sulit menghadapi tantangan. Lama-lama dia akan mentalnya mental tahu gitu ya. Seperti lihat gambar ini ya, adversity quotient itu kemampuan bertahan dalam berbagai kesulitan. Ya, jadi tantangan apapun dia akan tetap maju. Ya, dia berprinsip si anak, aku nggak bisa, aku belajar pasti bisa. Oh ada yang nggak ngerti, aku minta tanya guru. Ya kadang-kadang nih anak-anak kalau di kelas disuruh tanya, ada yang ngerti, ada yang kesulitan, siapa yang mau bertanya pada diem aja. Kenapa? Karena udah dicuci otak. Udah kalau tanya pasti diomelin, kalau tanya pasti dibilang bawel,
Dah, jadi dia takut nanya, dia nggak kuat dalam menghadapi tantangan. Beda ya, ini sesuatu hal yang berbeda yang perlu kita pahami. Jadi membangun self efficacy bagi itu anak ya, keyakinan seseorang bahwa dia mampu, dia berhasil, dia bisa. Keyakinan yang kita harus tanamkan kepada anak-anak kita. Nah, itu penjelasan dari kami tentang perkembangan tujuan visi misi. Lalu sedikit saya masukkan dengan IQ, EQ, HQ dan EQ itu, biar kita memahami dalam mendidik anak. Semua kita sedang belajar bagaimana kita mendidik anak-anak yang mulia ini, anak-anak yang kebanggaan Tuhan ini. Nah, di Shalom kita juga punya peraturan ya. Untuk siswa-siswi Shalom tolong memperhatikan. Yang pertama, harus mengikuti pembelajaran online tepat waktu. Tepat waktu, jam 8 yuk, tepat waktu. Yang kedua, walaupun online, berpakai seragam sesuai jadwal dengan lengkap, rapi, baju dimasukin ke dalam celana. Jangan mentang-mentang online dia default, karena online, belajar online dia cuma pakai kaos singlet ya, pakai celana pendek. Enggak, tetap sekolah, ini sekolah, bukannya libur sekolah ya. Lalu anak-anakku, kalian juga harus menyiapkan buku sesuai jadwal pelajaran, khususnya yang SD. Perhatikan alat-alat tulis, jadi ketika online itu buku sudah ada, alat-alat tulis sudah ada, jangan ada yang lupa, sehingga ketika gurunya menjelaskan atau ada tugas yang dibagikan di WA, kalian lupa atau kalian nggak inget gitu, atau kalian langsung nggak memahami karena kalian nggak siap. Buku kemana ya, pensil kemana ya, mak pensil, mak buku, ya nggak gitu, udah SD ya, harus dirapikan. Jadi duduk di meja belajar atau di mana yang rapi, yang konsentrasi, kalian bisa belajar ya. Jika izin tidak sekolah, tolong infokan ke wali kelas masing-masing. Jika sakit atau ada kendala internet apapun, mohon komunikasikan dengan guru. Yang ada kejadian adalah banyaknya orang tua yang tidak memahami ini. Anak saya absen kok, cuma isi list absen, 1 si A, 2 si B. Di WA diisi list absen, tapi anaknya nggak ikutin pembelajaran. Bagaimana? Dan orang tua tidak dikomunikasi pun tidak, dengan guru nggak ada komunikasi, sehingga sang anak tidak ada nilai. Apa yang kami masukkan dari nilai-nilainya ya. Jadi tolong orang tua ya, kalau ada kendala apa, yuk bicara dengan gurunya. Lalu yang keenam, hai anak-anakku, kerjakan tugas tepat waktu, tidak menunda, walaupun home learning tetap semangat ya. Lalu ketika laporan pembelajaran online, karena setiap hari nanti ada laporan pembelajaran online, absen dan foto ya. Jadi ketika mengirimkan foto yang benar, jangan foto lagi tiduran, jangan foto lagi nengok, jangan foto lagi begini, enggak, tetap foto yang baik seperti ini. Karena kita harus lapor ke kedinasan bahwa Shalom sudah menjalankan home learning. Setiap hari kita ada laporan ya. Nah, ini ada beberapa tugas. Yang pertama, tugas kepala sekolah. Kepala sekolah itu tugasnya apa? Memberikan tugas kepada guru untuk melakukan kegiatan pembelajaran di rumah sesuai dengan kelas atau mata pelajaran yang diampu guru melalui berbagai media online. Nah, kepala sekolah juga membuat surat edaran ya. Sering ada surat edaran ya. Kenapa ada surat-surat? Untuk mencegah penularan virus COVID ini ya. Jadi surat-surat mohon dibaca. Ketika lo nggak tahu, nggak memahami, bisa bertanya dengan guru, dengan wali kelas ya. Lalu yang ketiga, melakukan sosialisasi kepada siswa mengenai media pembelajaran secara daring dan tata cara penggunaan media tersebut. Misalnya dengan Zoom, saya akan buat linknya, dengan Google Meet kita akan buat linknya ya. Lalu yang keempat, melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pembelajaran di rumah yang telah dilakukan ditugaskan kepada guru. Melaporkan hasil kegiatan belajar di rumah kepada dinas pendidikan itu setiap hari. Saya pagi-pagi sudah membuka link dan sebagainya untuk melaporkan ya. Tugas guru juga ada Bapak Ibu, menyiapkan bahan pengajar, jangan dadakan ya. Apa yang media mau dipakai nih, guru-guru perhatikan. Guru juga menentukan media belajar yang sesuai dengan kondisi siswa belajar di rumah. Bisa WhatsApp, grup, makanya ada grup orang tua dengan siswa ya, ada dengan guru, ada email, ada Google Classroom atau aplikasi media belajar dan sebagainya. Yang ketiga, guru mengunggah media pembelajaran berupa modul ya, karena guru-guru udah belajar modul juga, tutorial video atau latihan soal ya, di explore gitu soal-soal ya.
Lalu yang keempat, guru wajib memberikan penjelasan atas pertanyaan yang disampaikan siswa. Jadi kalau ada siswa yang bertanya, guru harus menjawab. Yang kelima, guru memeriksa dan melakukan evaluasi atas proses pembelajaran daring. Jadi ada evaluasinya, 3 bulan sekali atau berapa, kita lihat prosesnya, kita lihat evaluasinya, bagaimana umpan balik dari siswa dan selama pembelajaran kita akan evaluasi. Nah, orang tua juga ada tugasnya nih ya, guru kepala sekolah, guru, orang tua juga. Yang pertama, orang tua memastikan siswa melaksanakan kegiatan belajar di rumah masing-masing. Jadi tahu hari ini ada pelajaran online. Jangan malah anak yang masih perlu bimbingan, anaknya mau belajar, mama papanya nggak siapin, nggak dampingin juga. Nah, kasihan nih anak. Ya jadi orang tua yuk siapin bahwa anaknya itu mau belajar home learning. Lalu membatasi izin kegiatan di luar rumah. Kalau si anak ini biasanya anak yang udah kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 mau keluar, dibatasin Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sebagai guru, sebagai pembina di rumah, itu anak-anak harus punya rule-nya. Jadi punya peraturan di rumah yang anak-anak harus taati. Ya, lalu yang kedua, melakukan koordinasi dengan wali kelas, guru atau sekolah mengenai anak Bapak Ibu. Koordinasi aja bagaimana pembelajaran dia ya. Lalu ketiga, membantu siswa menerapkan pola hidup bersih di rumah. Orang tua itu melatih anak-anak untuk hidup bersih. Lalu keempat, orang tua siswa berkewajiban mendorong putra-putrinya untuk hadir mengikuti pembelajaran online. Jadi push, ikut pembelajaran online, membangun kemandirian putra-putrinya walaupun di rumah. Jangan anak-anak selama online tidur jam 12 malam, jam 1 malam, jam 2 malam, dan papa mamanya izinin tidur jam 3 pagi aja nggak? Ya jangan. Gampang online ini. Ya nanti ketika jam 8 pagi besoknya dia ngantuk. Ini banyak kejadian. Ketika guru Zoom ngajar gurunya, itu anak tidur Bapak Ibu. Sampai Zoom selesai juga tidur. Bagaimana ini? Ya saya minta kerjasama papa mama ya, untuk demi anak-anak kita semua. Nah, tugas siswa, hai anak-anakku, perhatikan. Yang pertama, siswa mempelajari bahan atau materi pelajaran yang diunggah guru atau diberikan guru. Siswa dapat melakukan diskusi dengan guru melalui media online. Ya, kalau ada yang nggak jelas tanya ke guru. Ya, yang ketiga, ketika Zoom atau Google Meet, siswa harus aktif. Jangan tidak tidur atau main game. Ini kejadian banyak sekali ketika Zoom, Google Meet, tidur lalu main game. Ditanya si A nggak nongol, nggak tanya udah selesai ya Bu, ya ampun, nggak taunya dia lagi main game. Waduh Bapak Ibu, bagaimana ini pembelajaran bisa berjalan baik anaknya main game? Ada lagi nggak tahu, bapak maknya nggak tahu itu pembelajaran online, jadi anak dibiarinin aja, ikut boleh, nggak ikut nggak apa-apa. Bagaimana ini ya Bapak Ibu? Lalu ketika Zoom, ayo keluarkan foto, kita mau video, mau foto dong, keluarin wajahnya. Itu anak nggak mau keluarin wajahnya, malu. Ini jangan. Kita sebagai orang tua pecut, kalau guru bilang buka videonya, buka kameranya, kamu buka, karena akan difoto, bukti bahwa ini anak mengikuti pembelajaran. Ini kalau diminta mana wajahmu, nggak mau, malu, emang gak ada hidung gitu kan. Jadi tolong kerjasama papa mama, ini tugas siswa ya anak-anakku ya. Ketika guru bilang tampilkan wajahmu, tampilkan. Ya, yang kelima, absen nggak boleh terlambat dan mengirimkan foto dengan posisi yang sopan. Yang keenam, ada komunikasi dengan guru via chat, telepon atau video call. Ya, jadi perhatikan tugas-tugas yang sudah diberikan. Ada 5 alur belajar di rumah, guru menyediakan bahan pelajaran, proses belajar di rumah dilakukan menggunakan berbagai alternatif, ada media-media yang bisa dipakai, siswa menjalankan mempelajari materi dengan baik, lalu guru juga melakukan monitoring pelaksanaan proses pelajaran daring ini, guru memberikan penjelasan yang baik ya, ada umpan balik dari siswa kepada apa yang guru ajarkan. Nah, sampai di sini penjelasan saya. Sebelum menutup, kita akan melihat untuk siswa-siswi yang baru. Kalau yang lama mungkin udah kenal ya. TK SD Shalom ini mempunyai ketua yayasan. Saya akan tampilkan seperti di PPT ini. Ketua yayasan kita adalah Bapak Santoso Suharjo ya. Lalu ada wakil ketua yayasan dibantu oleh Bapak Yonatan. Jadi 2 bapak ini sebagai ketua yayasan di TK SD Shalom. Nah, TK SD Shalom punya kepala sekolah, pasti sudah kenal, Ibu Yufi Susanti sebagai kepala sekolah SD.
ya, kepala sekolah TK. Saya minta kepada Ibu Mega untuk membantu di TK. Saya hanya memanajemen, ya. Lalu saya ada lagi, ini guru TK. Perkenalkan, guru TK yang pertama adalah sudah pasti kenal, Ibu Megayanti Citra. Ini tulisannya bagus, anak-anak TKB dilatih menulis sambung, ya. Ibu Mega akan mengajar di TKB, mempersiapkan anak-anak untuk masuk di kelas 1. Ibu Mega juga mengajar anak-anak kelompok bermain untuk mempersiapkan kemandirian anak-anak kelompok bermain memasuki TKA. Ya. Ibu Mega tidak sendiri, Ibu Mega punya teman mengajar, sahabat yang mengajar menopang Bu Mega, yaitu Ibu Sisi. Ya, Ibu Sisi mengajar di kelas TKA. Jadi, yang anak-anak TKA ketemu sama Ibu Sisi, anak-anak TKB ketemu sama Ibu Mega, anak-anak yang kelompok bermain ketemu dengan Ibu Mega dan Bu Sisi, ya. Nah, ada guru bahasa Inggris, kita juga ada pelajaran bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Bapak Ibu, dari TK sampai SD ada bahasa Inggris dan Mandarin. Kita kenalin yuk guru-gurunya. Guru bahasa Inggris di TK SD Shalom adalah Miss Yulvia. Dari TK ada pengenalan, ya, pengenalan bahasa Inggris. Lalu ada Lausi yang mengajar bahasa Mandarin, yaitu Lausi Lili. Dia akan mengajar bahasa Mandarin TK SD Shalom. Nah, kita lihat juga ada ketua komite. Tadi saya bilang ketua komite itu menjadi jembatan antara sekolah dengan orang tua. Untuk ketua komite di TK Shalom yaitu Bapak Robert, ya. Nah, untuk ketua komite di SD yaitu Ibu Monica. Jadi bisa nih, ya, Bapak Ibu pencari info Pak Robert untuk menjadi jembatan untuk menyampaikan aspirasi orang tua ke sekolah. Lalu yang SD bisa mencari info nih, nomor telepon Ibu Monica untuk menyampaikan aspirasi orang tua disampaikan ke sekolah. Jadi nggak rame, ada bagian-bagiannya, ya, yang menjalankan tugas sebagai ketua komite. Nah, SD Shalom TK berkembang menjadi SD kan. Kita lihat siapa sih yang ngajar kelas 1 di SD Shalom. Nah, Bapak Ibu yang mengajar kelas 1 adalah Ibu Sinta, ya. Ibu Sinta mengajar anak-anakku di kelas 1. Ibu Sinta sabar loh. Ya, tepuk tangan untuk Ibu Sinta. Ibu Sinta akan siap mendidik anak-anak yang baru pertama masuk kelas 1. Ya, boleh nanti kita buat grup dan minta nomor HP Ibu Sinta. Untuk berkembang lagi kelas 1, berkembang lagi jadi kelas 2. Siapa sih yang ngajar kelas 2? Namanya Ibu Herjunita Siahaan atau Ibu Herjun, ya. Dia akan menjadi wali kelas 2. Nah, lalu berkembang lagi jadi kelas 3. Siapa sih Bu Yumfi yang mengajar kelas 3? Yang mengajar kelas 3 namanya Ibu Sufe, ya. Dia akan mengajar kalian di kelas 3 SD. Berkembang lagi kelas 4. Siapa Bu yang mengajar kelas 4? Adalah Ibu Gustaria Simanjuntak. Selamat untuk anak-anak yang naik kelas 3 memasuki kelas 4. Kalian bertemu dengan Ibu Gustaria. Lalu kita lihat, nah, setelah kelas 4 masuk lagi, naik tingkat lagi kelas 5. Ini guru senior loh, namanya Ibu Rosita Pangaribuan. Ini udah puluhan tahun mengajar di Shalom. Wah, luar biasa kesetiaannya, ya. Jadi yang naik kelas 4 naik ke kelas 5 ketemu dengan Ibu Rosita Pangaribuan. Ibu Ros ini memegang kelas 5. Nah, setelah kelas 5 naik lagi kelas 6. Inilah yang mengakhiri sekolah dasar, tingkat akhir di sekolah dasar. Jadi benar-benar harus fokus, ya, karena akan mengakhiri tingkat SD. Yang mengajar kelas 6 adalah wali kelasnya Ibu Asi Prihatin, ya. Dia akan mengajar anak-anak di kelas 6 SD. Lalu di Shalom juga ada operator yang urusin kalian tuh rapot, yang urusin kalian untuk surat-surat mutasi dan sebagainya, laporan Dapodik masuk ke dinas pendidikan, nama-nama kalian masuk di dalam Dapodik, data pendidik siswa gitu, ya. Itu yang mengurusi adalah operator, namanya Pak Niko Halim, ya. Pasti sudah kenal. Kalau di sini suka dipanggilnya Koko Niko. Nah,
Lalu di Shalom juga ada bagian administrasi dan pembukuan. Jadi kalau soal SPP bicara sama ini Bapak satu, namanya Bapak Gary ya. Nah inilah orang tua murid yang terkasih, beberapa hal yang saya sampaikan mengenal guru-guru, bahkan tendik dan operator di TK SD Shalom, bahkan ketua yayasan. Jadi yuk sama-sama kita semangat mendidik anak-anak bangsa, menciptakan anak bangsa berkarakter Kristus, generasi cerdas dan unggul. Terima kasih dan welcome. Selamat datang di keluarga TK SD Shalom. Tuhan Yesus beserta dan memberkati. Izinkan saya berdoa untuk MPLS pada hari ini. Terima kasih Bapak Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah memaparkan pengenalan lingkungan sekolah, dan Tuhan tolong kami ya Bapak, biar kami tetap semangat, baik itu guru-guru, baik pihak sekolah, baik orang tua, baik siswa, tetap semangat. Karena anak-anak ini akan belajar untuk mencapai cita-cita, dan kami percaya masa depan mereka penuh harapan. Diberkati baik orang tua siswa maupun siswa-siswi Shalom, tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Jauhkan mereka dari virus, dari pandemi, sakit penyakit apapun. Keluarga mereka dilingkupi dengan kuasa Tuhan. Juga guru-guru Shalom dibungkus dengan kuasa-Mu, semua guru sehat, bahkan sekolah Shalom dibungkus dengan kuasa-Mu, semua kami sehat. Kami berdoa Bapa membuka tahun ajaran baru ini bersama Tuhan. Kami percaya waktu tiba kami akan kembali sekolah secara tatap muka. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak. Berkati negara bangsa kami, luputkan dari pandemi ini, biar belas kasihan Tuhan turun atas negara kami. Terima kasih Pak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan sekolah TK SD Shalom di dalam pimpinan Tuhan. Ada damai sejahtera Tuhan, ada sukacita Tuhan mengalir bagi sekolah ini semakin berkembang. Tuhan yang membantu perkembangan sekolah ini. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami membuka masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2021-2022 bersama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Turunkan berkat di dalam nama Anak, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi anak-anakku. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Maria Yosefa Sisi. Ibu yang akan menjadi wali kelas kalian ya, yang akan mengajar kalian di TK ini. Semangat ya, sampai ketemu tanggal 12 nanti. Dadah. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Pak Yonatan dan Pak Santoso sebagai Ketua Yayasan, begitu juga kepada Ibu Yufi sebagai Kepala Sekolah. Selamat pagi juga kepada Papa Mama anak-anak dari TKA. Saya Ibu Mega yang akan mengajar kalian di TKB. Tapi bagi yang pernah di TKKB tentunya sudah kenal Ibu Mega, ya kan? Bagi anak-anak yang baru, salam perkenalan dengan Ibu Mega. Semoga di TKB nanti anak-anak dapat belajar lebih giat lagi, tentunya sudah dapat membaca, menulis. Sebelumnya Ibu Mega juga minta maaf kalau nanti kadang suka timbul kesalahpahaman karena belajar melalui online agak susah komunikasinya. Jadi mohon maaf kepada Papa Mama sebelumnya ya. Mohon kerjasamanya juga Papa Mama dari anak-anak TKB. Itu saja perkenalan saya ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sinta, saya guru wali kelas 1 SD Shalom untuk tahun ajaran 2021-2022. Untuk pembelajaran kali ini masih dilakukan secara online atau daring. Untuk itu saya berharap kepada orang tua murid maupun wali murid agar kita dapat bekerja sama dengan baik, dengan menjalin komunikasi yang baik, agar putra-putri kita mendapatkan pendidikan yang terbaik. Dan sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak kelas 2. Perkenalkan, nama Ibu Herjunita Siahaan. Nama panggilan Ibu Nita, supaya mudah diingat. Nah, Ibu yang akan mengajar kalian di kelas
2. Tetap semangat ya belajar di kelas 2. Dadah, Tuhan memberkati. Anak-anak kelas 3, Shalom, salam sehat selalu. Ini Bu Vivi mau memperkenalkan diri. Nama Ibu Bu Vivi yang akan mengajarkan kalian anak-anak kelas 3. Bu Vivi sebagai wali kelas 3. Anak-anak nanti tanggal 12 Juli ketemu dengan Bu Vivi. Nah, Bu Vivi yang akan mengajarkan kalian untuk kelas 3 di semester tahun ajaran baru ini. Ya, salam sehat selalu. Tuhan berkati. God bless. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian tetap semangat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Anak-anak, perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Gustaria Mutiara. Kalian bisa memanggil Ibu dengan nama Ibu Ria, ya. Anak-anak, ini adalah tahun ajaran baru. Ibu berharap kalian semangat dan antusias untuk memulai ajaran baru ini bersama dengan Ibu Ria sebagai ibu guru kelas kalian. Anak-anak, meskipun kondisi seperti ini, tapi Ibu percaya anak-anak masih punya cita-cita. Gapailah cita-citamu setinggi langit. Artinya, meskipun keadaan seperti ini yang mengharuskan anak-anak harus belajar dari rumah, tapi Ibu percaya ketika anak-anak punya cita-cita, anak-anak tetap mau semangat dan tetap mau antusias untuk belajar. Salam dari Ibu Ria. Selamat bertemu di kelas 4. Bye. Ibu adalah Ibu Rosita, biasa dipanggil Ibu Ros. Nanti Ibu akan mengajar kalian di kelas 5. Nah, di kelas 5 kalian harus lebih giat belajar lagi, harus lebih rajin belajar lagi. Anak-anak, mengingat kita belajar masih dalam belajar jarak jauh, ya. Tetapi anak-anak tidak boleh putus semangat. Walaupun kita belajar PJJ, anak-anak harus lebih giat belajar lagi, harus rajin belajar lagi, supaya nanti bisa mengikuti pelajaran di kelas 5 lebih bagus lagi. Sekian dulu pertemuan kita, perkenalan dengan Ibu Ros. Nanti anak-anak akan memperkenalkan diri satu persatu nanti di kelas 5 sesudah masuk sekolah nanti hari Senin. Ya, sekian dulu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Halo, anak-anakku sayang. Perkenalkan, nama Ibu Asih. Ibu mengajar di kelas 6. Anak-anakku, nanti di Sialop harus rajin belajar ya, agar nanti berhasil. Semangat ya!